Saya beri riwayat yang ada di Bukhari Muslim. Satakunu fitanun al-qaid fiha khairun nal qaim wal qaim fiha khairun nal masi wal masi fiha khairun nasai. Nanti di akhir zaman itu banyak fitnah, kata Rasulullah. Yang duduk lebih baik ketimbang yang berdiri, yang berdiri lebih baik ketimbang yang jalan biasa lebih baik ketimbang yang jalan bergegas. Man tasyarrafa laha tastasrifu. Fitnah itu adalah siapa yang terlibat maka akan semakin parah. Sehingga semenjak itu ulama berpikir nanti di akhir zaman kalau ada fitnah itu sebaiknya orang ngambil sikap sepasif-pasifnya, secuek-cueknya. Jadi semua syurahul hadis sepakat makna hadis ini apa? Orang disuruh sikap secuek-cuek. Misalnya pilihan presiden, contoh kecil pilihan presiden. Mungkin para intelektual nggak merasa, tapi kalau ulama itu cara berpikir beda. Pilihan presiden, kamu fanatik milih A, yang satu fanatik milih B. Ya presiden atau bupati atau gubernur. Terus yang satu bilang gini, wah kalau nggak di presideni A, nggak di bupati A, nggak di gubernur A, negara ini rusak. Mungkin betul dari segi jejak rekamnya A ini bagus. Tapi pertanyaannya secara tauhid, bagaimana Anda menggantungkan kesejahteraan sama makhluk? Kamu nggak pernah terusik begitu kan para intelektual? Itu kan melukai. Bagaimana mungkin Anda menggantungkan kesejahteraan dengan seorang makhluk? Wah kalau di presiden A pasti Indonesia makmur, kalau bupati A pasti Sleman makmur, pasti Bantul makmur. Nah, bagaimana mungkin makhluk yang sedang soleh kamu pastikan selalu soleh? Wong dia makhluk bisa berubah. Sementara yang B misalnya fasik, wah kalau dipimpin B pasti rusak negara. Bagaimana kamu pastikan B yang fasik selalu fasik? Dia saja dia husnul khotimah. Yang fasik pas mimpin jadi soleh, yang soleh pas mimpin jadi fasik. Akhirnya ulama karena tahu sifat manusia itu rubah-rubah dan kendali di tangan Allah, sikapnya nggak jelas. Saya ini termasuk orang yang terkenal nggak jelas. Karena kalau ditanya, Gus sampai pilih presiden mana, bakti mana? Sanut pangeran gersing dadi aku loyal. Wah, anut pangeran yo kacau. Wah, luwih kacau menan anut pangeran kata saya. Ini kan sudah agak sambung karena pikirannya ulama. Memang nggak beda, cara berpikir ulama itu beda. Bahkan bapak saya itu kalau didik saya itu begini. Kalau meseli saya atau ngirim saya dulu itu kan pakai mesel. Ini uang kamu 500.000 untuk kamu, mesti ditambahi 100.000 ini untuk buat jajan sama teman-teman. Mesti ada uang pokok, ada uang sodako. Dulu saya sering tanya, kenapa bapak sangat menghormati teman-teman saya? Kata bapak, aku mondok, aku raiso nyukupi, sing iso nyukupi ya konco-konco. Ternyata betul, rata-rata anak kuliah atau anak mondok uang pribadinya kan 8 hari dari dikirim sudah habis. Berarti kan masih 22 hari, kok bisa hidup itu kan barokahnya teman-teman. Malah yang agak beling itu 1 hari sudah habis, berarti ada 29 yang bergantung sana sini. Sehingga Nabi dulu cara ngendikan itu unik. Kata Nabi, da'un nasa yarzuqu wahu ba'duhum ba'duh. Manusa barnawa, engko saling memberi rezeki. Ketika ada collab, Medina itu pernah collab, terus sekarang pernah defisit itu. Beberapa pakar ekonomi datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, sa'ir, tolong dikasih harga standar. Tapi apa jawabannya Nabi? La tusairu fa inna Allaha huwal musair. Kamu jangan kasih harga, Allah sendiri yang menentukan harga itu. Terus kata Nabi, kenapa engkau begitu ya Rasulullah? Ini negara harus ditentukan harga karena gini-gini. Kata Nabi, saya tidak ingin ketemu Allah dalam keadaan dolim. Tapi ini tentu di teori ilmu modern ini masalah. Tapi menurut orang modern. Tapi kalau menurut ilmu hakikat itu nggak akan masalah. Misalnya, kenapa Nabi tidak menentukan harga dalam keadaan negara seperti itu? Jawabannya pakar-pakar hakikat. Ya saya ulang lagi pakar-pakar hakikat. Begini, misalnya ada orang menimbun supaya nanti harganya mahal. Terus ditimbun terus sampai nunggu harganya mahal. Lama-lama dia sadar kalau timbunannya nggak ada gunanya karena ternyata orang nggak beli. Nah, ketika orang tidak punya kemampuan beli, yang menimbun juga tidak punya uang. Nah, tapi kalau sampean tanya, tapi Gus nak tuku barang pokok kan kita mati karena kehabisan stok. Itu masalah tauhid Anda. Bagaimana mungkin kamu membayangkan seorang makhluk tidak bisa hidup atau nggak dapat rezeki? Nabi itu orang yang sampai ke derajat hakikat, dari tidak pernah bayangkan gitu. Salah sampean jadi orang yang tauhidnya masalah. Sehingga terus bayangkan, wah kalau negara ini chaos, wah kita makan apa?
Kalau negara nggak stabil, wah kita gimana? Itu tidak bisa seperti itu. Dulu ketika kita dijajah Belanda, itu kiai-kiai kita, Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Ahmad Dahlan, mondoknya di Mekah. Sampai alim alama, dua beliau, Mbah Hasyim sama Mbah Ahmad Dahlan itu ngajinya sama-sama Syekh Khotib Minangkabau. Cuma Mbah Hasyim lebih menekuni ke Syekh Mahfud Termas, yang satu menekuni Syekh Khotib Minangkabau. Jadi dua beliau itu ngaji di guru yang sama. Mbah saya, buyut saya itu ya sudah mondok Mekah. Itu zaman dijajah Belanda. Sekarang kita agak dijajah, nggak mondok di sana. Buyut saya itu zaman itu sudah haji. Buyut kelima saya itu dulu kalau ingin cari tempat yang teduh itu masuk ke gua. Itu masuk gua itu hanya kepalanya saja. Kakinya masih di luar. Karena gua di Arab tidak seperti gua di sini. Kalau gua di sini kan orang bisa masuk semua. Kalau gua Arab kan hanya celah-celah batu-batu besar. Sehingga ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, singgah di Gua Sur, kata Abu Bakar gimana? Andai kan ada orang kafir di depan gua, kata Abu Bakar gimana? Andai kan mereka melihat kakinya, pasti melihat kita. Karena gua di sana itu satu tubuh tidak bisa masuk penuh. Kalau gua di sini kan ada yang mobil saja bisa masuk. Nah itu bahasa saya kalau mau istirahat itu masuk gua, separuh badan di dalam gua, separuhnya masih di luar. Nah sekarang terus kita bilang, wah kalau kita negara tidak stabil kita haji kemana? Dulu zaman dijajah Belanda ya kita bisa haji. Soal kebahagiaan, nenek moyang pulau jenengan tuh anaknya banyak. Dijajah Belanda, jajah Jepang ya nyatanya anaknya banyak-banyak. Itu kira-kira bahagia apa enggak? Nah artinya gini ya, tentu kita tidak ingin dijajah itu tentu ya. Tapi kita ini selalu latah. Wah kalau ekonomi jatuh kita makan apa? Kalau kita dijajah kita tidak perlu seperti itu. Rahmatnya Allah Ta'ala itu akan adrokatna. Rahmatnya Allah Ta'ala akan menemukan kita apapun kondisi kita, apapun keadaan kita. Ini cara berpikir tauhid. Sehingga Nabi itu tidak pernah bayangkan umatku narata tunggoni piye, ditunggoni Allah. Sehingga masyhur dalam hadis-hadis sahih, la tazalu ta'ifatun min ummati dzahirina 'alal haq la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum wala man nawa'ahum. Selalu di umatku ada kelompok-kelompok yang selalu membela kebenaran dan tidak akan terkalahkan oleh kesesatan di akhir zaman. Kenapa? Cara berpikir orang tauhid itu sederhana begini. Allah menamakan dirinya Al-Hadi, penunjuk jalan. Dan sifat Allah pasti nafidah karena Allah tidak terkalahkan. Sama seperti Allah menyifati dirinya Ar-Razzaq, Ar-Razik yang memberi rizki. Maka orang segoblok apapun, selumpuh apapun, selemah apapun tetap dapat rizki. Sama, Allah mensifati dirinya Al-Hadi, memberi petunjuk. Maka zaman serusak apapun orang tetap dapat petunjuk. Sehingga kita tidak perlu khawatir, wah nanti zaman kalau sudah rusak nasib Islam gimana? Ya coba sekarang nasib Islam gimana? Ya baik-baik saja. Dulu ditunggoni wali songo ya banyak orang Islam. Sekarang nggak usah wali songo, ditunggui dosen-dosen yang ngajar aja tunggu digaji. Kiai pidato ya ada yang beri salam tempel. Itu kalau nuruti definisi ikhlas itu tidak ada yang masuk. Tapi meskipun demikian agama juga jalan. Kenapa agama ini jalan? Karena Allah Al-Hadi, penunjuk jalan. Ketika Allah mensifati dirinya penunjuk jalan dan sifatnya Allah pasti nafidah, pasti terjadi. Karena Allah tidak pernah gagal. Sehingga agama ini akan ada terus sampai akhir zaman. Coba Amerika kayak apa, Islamofobia. Di Amerika tambah lama tambah banyak Islam, Eropa juga gitu, Australia juga gitu. Andai kan nuruti teori sosial, sudah dunia sudah materialistik kayak gini, orang dohirnya itu akan meninggalkan agama. Nyatanya enggak juga. Saya pernah di Korea seminggu, itu di negara ateis. Itu TKI ke sana tuh nyari uang. Ternyata ya kepikiran bikin masjid, bikin komunitas Islam. Coba siapa yang menggerakkan hati itu? Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi cara berpikir tauhid saya ulang lagi, saya mohon sekali di pengajian ini saya cerita wajah alani mubarakan aina ma kuntu. Jadi cara berpikir sekian nabi, terus kita punya karakter tertentu, kita milih nabi ini itu sah. Karena ulama ummati ka ambiyai bani Israel. Ulama umatku itu ibarat kayak nabi bani Israel. Jadi ada yang milih tadi seperti Nabi Isa fokusnya ngurusi orang-orang nakal. Itu juga bagus karena di mana-mana nabi itu seperti dokter. Tapi Nabi Yahya hanya berkawan sama orang-orang soleh. Kita tahu berkawan orang fasik itu resiko ketularan. Iman pas-pasan wae kancanan wong fasik kan taqabbalallahu minna minkum gitu. Wong kamu sendiri tidak sehat-sehat amat berteman orang penyakitan kan bahaya.
Tapi kalau kamu sebagai dokter kok hanya berteman orang sehat, lalu kamu apa? Penelitiannya gimana? Masa saya dokter spesialis, pernah penelitian, semua orang sehat saya pernah saya teliti. Itu dokter aneh apa enggak? Saya dokter spesialis TBC, spesialis paru-paru. Yang kamu teliti siapa? Semua orang sehat. Pernah meneliti yang sakit? Enggak pernah. Kan ya jadi dokter aneh. Tapi misalnya terus kamu sendiri terus berteman orang penyakitan terus, kan ya rawan tertular. Nah, ini ada dua figur, yaitu Nabi Yahya dan Nabi siapa? Ya saya kira demikian. Baik, jazakumullah khairan. Di sini kita bukakan pertanyaan mungkin dari Bapak Ibu yang bertanya. Dua aja dua ya. Nanti waktunya aja. Ada dua pertanyaan mungkin dari Bapak Ibu yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bertanya mengenai kajian yang kemarin, Gus. Ya, ya. Kemarin saya mengatakan bahwa kalau berdoa itu sedikit-sedikit saja, yang pokok saja gitu. Gimana? Tapi ada ulama itu. Ulang lagi Kak, kemarin mengatakan bahwa kalau berdoa nggak usah panjang-panjang, pendek aja. Tapi banyak ulama mengatakan bahwa kalau doa itu yang banyak, karena doa itu ibadah. Rukuni dan berlaku. Banyak ulama itu yang mengatakan doa rukun ibadah, doa itu intinya dari ibadah. Itu gimana? Oh ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ini gak apa-apa di sini aja. Jadi jelas ya, ada ayatnya ud'u rabbakum tadarru'aw wa khufyah. Terusannya apa? Innahu la yuhibbul mu'tadin. Kalau kamu berdoa itu yang tadarruk itu ya yang sangat sopan, wa khufyah secara diam-diam atau secara enggak berlebihan. Terusannya ayat innahu la yuhibbul mu'tadin. Allah itu tidak suka orang yang melewati batas. Itu termasuk melewati batas dalam doa karena ada unsur mendikte Allah. Saya memberi contoh tadi. Misalnya kita sebagai cowok berdoa, ya Allah saya ingin punya istri cantik, sholihah, nasabnya baik, gak pernah cerewet, gak pernah apa. Itu kan nanti nyarinya juga susah. Nanti kalau Allah menjabatkan itu adanya di surga, ning donya ora payu rabi kira-kira. Ya itu sudah berlebihan itu. Terus kalau ada ulama mengatakan doa itu mukhul ibadah, itu maksudnya gini, doa itu bukti kita minta itu bukti kita lemah. Nah merasa lemah itu sudah bagian dari ibadah. Makanya masyhur itu syairnya Abdul Al-Haddad itu, fadu'ai wabdihali dalilun li 50 qori itu. Jadi saya berdoa itu hanya sebagai bukti saya butuh Allah. Saya sendiri tidak punya kepentingan mustajab apa enggak. Jadi wali-wali yang mengatakan doa itu mukhul ibadah, sebetulnya itu malah wali-wali yang dari awal enggak kelintas disembadani apa enggak. Butuhnya dia itu menunjukkan bahwa saya ini lemah. Buktinya posisinya minta. Itu yang dimaksud mukhul ibadah. Tapi kalau kita berdoa terus posisi kita protes, katanya kamu baik ya Allah, engkau baik, ternyata enggak juga. Buktinya semua doa saya enggak kamu kabulkan. Wah, ini malah doa kriminal jadinya. Jadi yang dimaksud mukhul ibadah itu doa itu bukti minta itu bukti lemah. Makanya ada syairnya Abdul Al-Haddad maksud fadu'a ibabdihali dalilun li 50 qori. Jadi saya minta engkau ya Allah itu bukti saya butuh. Jadi itu bukan dua hal yang harus dipertentangkan. Jadi kalau doa dikatakan apa? Ibadah karena di doa itu minta. Nah, minta itu bukti merasa kita lemah. Berarti kita sa'il Allah mas'ul. Kita minta Allah yang kita mintain. Kita menengadah Allah yang berposisi memberi. Itu saja sudah cukup sebagai ibadah. Meskipun doa kita tidak mustajab. Karena memang tadi seperti itu. Kalau di ilmu-ilmu tasawuf itu apa ya? Doa itu memang benar-benar sudah mukhul ibadah karena tadi perasaan merasa butuh sama Allah itu. Nah, merasa butuh itu, nah kalau kita berdoa merasa butuh sama yang kita minta, itu dalam ilmu tasawuf sudah kriminal, berarti kamu lebih butuh makhluknya. Misalnya begini ya, saya ingin punya rumah bagus, terus setelah punya rumah kredit saya utangnya banyak. Sebetulnya saya itu tidak pernah ingat Allah. Gara-gara utang banyak, kredit jatuh tempo, terus melibatkan Allah. Ya Allah, saya ini utang banyak ini terus tolong dibayar ya.
Sebetulnya saya itu ingat utang, cuma Allah tak libatkan kan gitu. Lah itu tidak akan jadi wali, yang jenis ini tidak akan jadi wali. Saya ingin jadi dosen, melibatkan siapa ya nanya? Melibatkan Allah, terus malam-malam bangun melibatkan Allah. Itu artinya apa? Kamu itu lebih ingin yang kamu minta ketimbang ingin Allah. Kalau wali itu enggak gitu, kangen Allah, terus tahu Allah itu zat pemberi, karena tahu Allah zat pemberi terus minta. Maka yang dikangen itu ya Allahnya dulu. Kalau kita kan enggak, punya kasus dulu, punya keinginan banyak dulu, baru ingat siapa yang bisa ya. Oh Allah, terus Allah kita libatkan. Ya untungnya Allah baik, mau ramal utang bukan mikir, untungnya Allah tidak jawab itu. Jadi itu bedanya wali. Kalau wali itu kangen Allah dulu, baru minta. Kalau kita enggak, banyak masalah dulu, baru melibatkan Allah. Nah yang jenis ini tuh bahaya, kalau nggak disembadani mesti ngomel ya. Gusti katanya kalau yang minta kamu kabulkan, ternyata ini enggak. Nanti kalau Allah jawab, kamu itu tidak kangen saya, kamu itu kangen uang, kangen perempuan cantik yang kamu inginkan, terus kamu melibatkan saya. Urusannya apa saya dengan itu, Pak? Makanya tidak usah nuntut karena awalnya sudah salah. Ya saya kira itu ya. Jadi ada ayat apa? Ud'u rabbakum tadarru'aw wa khufyah. Terusannya apa? Innahu la yuhibbul mu'tadin. Itu di semua tafsir dikatakan Allah gak suka orang yang berlebihan dalam doa. Berlebihan tadi misalnya minta sesuatu yang terlalu besar, atau permintaan kemarin saja lanu addi syukroh, kita tidak bisa memenuhi mensyukuri, sudah minta lagi. Misalnya seorang jomblo, targetnya kan asal payu nikah, tapi setelah nikah bayangkan istrinya solihah, tidak cerewet, itu kan berlebihan. Hilang status jomblo saja belum kamu syukuri kok sudah minta yang macam-macam. Jadi harusnya kan syukur dulu ya. Sekedar laku nikah ini kan ada syukur yang harus, seperti jadi dosen juga gitu. Sekedar jadi dosen harus kita syukuri dulu karena menjadi kita tidak nganggur. Itu kan satu harkat sosial yang luar biasa. Jangan tahu-tahu sudah hari kedua cari intensif, cari ini itu, syukurnya aja belum sudah kemana-mana. Lah itu sudah mu'tadin, sudah melebihi apa? Batas. Ya saya kira demikian. Satu lagi. Iya, satu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami melihat bahwa semua perguruan tinggi itu alumni-alumninya penolak banyak namun apa yang terjadi, mereka sebenarnya itu sudah bekerja. Nah, karena karakter saya seorang guru ini, saya tersadar beberapa tahun kemarin, maka saya menemukan sebuah pendidikan yang saya anggap itu revolusi pendidikan, yaitu Montessori. Montessori itu adalah itu alumninya kalau nggak menjadi dia menjadi pengusaha. Rata-rata itu, padahal itu setingkat kesampaian. Nah, jangan-jangan di pendidikan kita ada satu kesalahan dalam kurikulum. Bisa jadi yang tadinya skripsi dari jurnal nasional atau membuat buku bersama apa-apa. Nih cara pandang Ustaz bagaimana? Apakah pendidikan kita bagaimana? Karena terus kan kita melahirkan beberapa anak umroh itu masih dia karakternya kerja. Beda dengan dia Mandalina dengan gaya yang lain. Dia pasti multi profesi. Jadi dia juga kiai, dia juga bekerja. Nah, apakah ada apa di kurikulum kita? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ngulang? Jadi begini ya masalah pendidikan ya. Kalau saya jawab pakai ilmu hakikat saja karena ini keahlian saya. Sebetulnya begini ya, kalau misalnya itu ya subjektif juga. Misalnya bilang rata-rata alumni pondok ini sukses, alumni kampus ini sukses, yang ini tidak sukses, itu satu pasti subjektif ya. Karena biasanya yang diterkenalkan yang sukses-sukses. Saya punya tetangga dari pondok yang Anda sebut itu kebetulan tidak sukses semua. Itu jantung saya sampai ngeluh, Gus. Saya ini gimana kok? Ya sudah seperti itu kan subjektif ya. Tapi menyangkut pendidikan itu begini ya, menyangkut hasil dari pendidikan itu. Andai kan kita bicara ilmu hakikat, misalnya kita mondok itu, mondok kemudian jadi orang miskin, jadi orang yang menurut orang banyak tidak berguna di masyarakat.
Ternyata kita ini orang yang kelihatan tidak punya karir, tapi kalau malam sujud sama Allah. Punya anak niat memperbanyak orang sujud, terus punya ibu yang sakit-sakitan kita rawat. Meskipun kita tidak jadi dosen, tidak jadi menteri, tapi indah Allah itu luar biasa karena berstatus ngerawat ibu, ngerawat anak, ngerawat istri. Nah Islam itu datang dengan jargon-jargon seperti itu, sehingga Nabi kalau muji itu ada Uwais Al-Qarni, ini orang yang luar biasa. Ternyata dia itu punya ibu lumpuh yang kalau kemana-mana harus digendong. Ketika tetangga-tetangganya berhasil sowan Rasulullah itu Uwais Al-Qarni tidak bisa karena setiap ibunya dipamitin mau sowan ke Rasulullah itu sama ibunya nggak boleh. Tapi apa yang terjadi? Justru dipuji-puji Nabi sebaik-baiknya kurun itu waktu adalah kurun yang ada Uwais Al-Qarni. Saya punya teman, ini kisah nyata, saya berkali-kali ngisi ngaji di komunitas ulama. Ini mungkin tidak bagus untuk kampus, tapi harus saya utarakan supaya ya kita evaluasi. Saya bilang gini, saya ini jadi kiai itu sering iri sama orang goblok. Orang goblok itu barokah kata saya gitu. Itu kiai kaget semua karena saya bilang orang goblok itu barokah. Saya beri contoh gini, misalnya saya pinter, terus juara MTQ, juara hafal Quran atau juara baca Quran secara tartil. Ujung-ujungnya saya dapat hadiah umroh atau apalah, atau hadiah rumah atau apa. Pertanyaannya adalah mendapat. Saya ulang lagi, mendapat. Sementara ada santri yang bodoh, gara-gara bodoh itu dosen UI yang enggak, jadi kiai yang enggak, akhirnya dia jadi pekerja di Korea. Barokahnya bodoh tadi. Karena di Korea melihat orang ateis, akhirnya dia kepikiran bikin masjid. Sebagian gajinya disumbangkan untuk masjid. Ini bodoh pendiri masjid. Tapi kita gara-gara dosen dakwah di masjid, ini pinter dapat uang dari masjid. Nah ini bukan nyindir, ini biasa saja, ini maksud saya. Maksud saya, kamu jangan ngabaikan hidup. Akhirnya apa yang terjadi? Saya ini punya teman, ini betul. Saya ini kan kecelok dulu tuh Gus Salim. Nasib saya di mana-mana dihormati. Kadang saya merasa dosa. Kok dihormati? Saya punya teman, dulu gobloknya minta ampun, sekolah sekelas sama saya. Gobloknya, soalnya gobloknya disepakati sudah. Iya, goblok mujma'alah kira-kira. Singkat cerita dia itu hidup di pedalaman Kalimantan sekitar tahun 92. Dulu kan biasalah di dalam hutan itu pasti ada penebangan hutan macam. Dia ada bosnya, yang jelas dia ada bosnya. Saya yakin juga agak kriminal karena dia tidak yang illegal logging. Pokoknya ditakdir dia hidup di tengah hutan, ikut orang. Setelah itu dulu nggak ada HP. Sering kirim surat ke saya, Gus, saya ini hidup di tengah hutan. Tapi saya ini Muslim pernah mondok. Kalau nggak bikin Jumat itu nggak enak. Bikinlah dia Jumatan. Nah karena dia pernah ngaji fikih Syafi'i, kalau Jumatan nggak ada orang 40 itu harusnya zuhur tidak Jumatan. Tapi orang yang kerja di situ tidak mau. Wong dino Jumat kok zuhuran loh Pak. Kalau dino Jumat ya Jumatan ya. Tanya saya, Gus itu kalau ada kaulnya enggak supaya Jumatan ndak orang 40 sah. Singkat cerita dia lama-lama jadi pendiri masjid di situ. Dia punya sedikit gaji ya dipakai masjid, punya sedikit tanah diwakafkan untuk masjid. Artinya apa? Indawah ini banyak orang bodoh, ternyata di komunitasnya dia muassis, pendiri, pemberi. Sementara kita yang kecelok pinter, dapat umroh, dapat bonus. Kira-kira nanti kita ketemu Allah, kamu pernah nyumbang Islam apa? Yang bodoh jawab, oh nanti Gusti bikin masjid di pedalaman. Kita yang pinter. Kayaknya kalau memberi enggak lah Gusti, reputasinya mendapat. Nah artinya gini, kita jangan mengukur. Makanya Rasulullah itu punya sisi unik. Ini mungkin pelajaran bagi kita semua. Orang-orang Ansor kita tahu semua berposisi memberi Rasulullah. Semuanya orang Ansor ngasih rumah, ngasih tanah. Bahkan bukan sekedar ngasih Rasulullah, ngasih sahabat-sahabat yang dibawa Rasulullah, yaitu orang Muhajirin. Ketika Nabi mengalami sekian kemenangan, futuhat, Nabi bagi-bagi harta itu orang Ansor gak dikasih, sama sekali gak dikasih. Sehingga terprovokasi sebagian, ya tentu sebagian yang muda-muda, masyhur itu yang terprovokasi yang muda-muda. Ini pelajaran bagi kita. Wah, ini Rasulullah Muhammad mulai tidak fair, yang dikasih orang-orang kafir Quraisy yang barusan masuk Islam. Paling Nabi karena jenenge tonggo, sawak dewi kan kenalan anyar gitu. Jadi dimenangkan sing tonggo, yaitu orang-orang kafir Quraisy yang sekarang baru masuk Islam. Singkat cerita akhirnya Nabi dengar gosip itu, dengar bahwa Nabi dikomentari mulai tidak adil karena memprioritaskan orang-orang Quraisy yang notabene adalah keluarga Nabi, tetangga Nabi, kampung halaman Nabi.
Akhirnya Nabi bilang, coba semua orang Ansar kumpulkan di satu kubah, satu khimah besar di Jirona pas itu. Dikumpulkan, terus orang Ansar ditanya, dengar-dengar makolatun balagona angkum, ada satu makalah dari kamu, apa betul itu kamu yang mengatakan? Terus ketua orang Ansar ada yang namanya Sa'd bin Ubadah berdiri. Ya Rasulullah, amazu ahlamina fala yaquluna syai'an. Orang-orang terpelajar kita ada yang komentar. Tapi yang muda-muda ini memang ngomong seperti itu. Bahwa jenengan sekarang mulai lebih tertarik ngurusi orang-orang Quraisy daripada kita. Terus itu di Jirona. Jirona itu ya kira-kira berapa kilo ya? 40 kilo atau 30 kilo dari Mekah. Zaman itu Nabi posisi di Jirona. Jawabannya Nabi itu unik. Oh iya, kata Nabi. Apa yang dikatakan Nabi? Saya ini Rasulullah, nanti kamu pulang bersama saya. Tapi orang-orang ini, orang-orang Bedui ini, setelah saya kasih kambing, saya kasih unta, mereka pulang. Ama tardona ayarji annasu bisyati wal ba'ir wa tarjiuna antum bi Rasulillah. Kamu ini nanti mendapat saya ini nanti ikut pulang kamu ke Madinah. Berarti kamu mendapat saya, afdalul khalqi, orang terbaik di dunia. Mendapat sayyidun nabiyyin. Tapi orang-orang yang setelah saya kasih uang itu pulang. Artinya gini, kamu berorientasi mendapat saya apa mendapat uang? Nangis semua orang Ansor, enggak Gusti ya sudah mendapat jenengan saja duit gak Ternyata Nabi itu mentertawakan sama nyun sewu A'rabul A'rab, orang-orang Bedui Arab. Ya Rasulullah, ini baru Islam, tolong diservis dong, namanya mu'allaf. Saya baru Islam, tolong diservis toh. Ya Rasulullah, ya sudah kamu ngambil unta ini diambil pulang. Yang satu minta kambing diambil pulang. Terus kata Nabi, kowe seneng duwe kelakuan ngono, ketemu Nabi ra tertarik ngaji. Bartuk duit mulai bartuk duit. Sementara kamu mendapat saya. Intinya Rasulullah ingin mengajarkan ke orang-orang Ansor, kamu dulu tuh heroik. Posisinya memberi untuk Islam, maka heroik kamu tidak akan saya batalkan. Dari mental memberi kemudian ingin mental mendapat. Itu hebatnya Rasulullah. Jadi kalau dalam tradisi sahabat, misalnya saya sering ditolong orang gitu, kok setelah saya jadi kiai besar atau jadi wapres kira-kira gitu kayak Pak Maruf Amin, itu malah sebaiknya tidak usah balas yang berjasa kalau ini calon wali, karena nggak boleh kebaikan itu dibatalkan dengan mendapat. Ini cara teori politik masalah ya. Tapi kalau teori wali keharusan, masa ngamal kok dibatalkan? Nah kan ini ngaji, kalau ngaji itu ya daftarnya jadi wali, jangan jadi politikus kan gitu. Jadi ibarat kita coba sekarang banyak kampung itu geger kan gara-gara itu. Wakifnya masjid itu ikhlas tanah untuk masjid. Lu anak cucunya kok terus ambisi jadi imam, jadi pengurus takmir, padahal tidak layak. Mereka mungkin tidak alim, tidak soleh. Ini kan terus gak fair, wakifnya ikhlas, siapa aja ngelola boleh asal kompeten, anak cucunya tidak ikhlas. Nabi itu nggak mau. Jika masyhur itu orang Ansor itu ketika Nabi menawarkan, kita sekarang sudah futuhat, apa harta yang kamu kasihkan muhajirin tak kembalikan, sekarang negara mampu. Tidak ya Rasulullah, kita tidak akan mengambil sesuatu yang sudah kasihkan lillahi ta'ala. Orang muhajirin juga sama, ketika di Jirona di Mekah, ini Mekah sudah kita taklukkan, tanah-tanah yang sekarang dikuasai orang kafir, yang dulu kamu tinggalkan lillah, sekarang bisa kamu ambil lagi karena sekarang Mekah sudah dikuasai Islam. Kata orang muhajirin apa? Kita tidak akan mengambil sesuatu yang sudah kita kasihkan lillah. Jadi kamarnya malu yang kita lama sekali bermental memberi, kemudian kita sekarang ingin bermental mendapat. Artinya gini, kalau jenengan mengukur kegagalan itu orang-orang bodoh itu barokahnya luar biasa. Coba kalau semua orang pinter misalnya, kayak saya, kayak Pak Rektor misalnya, itu bingung masyarakat. Barokahnya orang bodoh di tengah-tengah pasar ada konsultan, barokahnya dokter-dokter yang bijinya tidak pati bagus, akhirnya di pedalaman ada dokter. Gara-gara prestasi pas-pasan di pedalaman. Coba kalau prestasinya kelas A semua, mungkin sudah hidup di Jerman semua. Indonesia bisa kurang stok penyuluh. Jadi pertanyaan jenengan tadi, ya tadi kalau saya disuruh jawab dengan ilmu hakikat, Allah merencanakan ini sudah luar biasa. Orang digawe pinter, setengah goblok. Ini semuanya kalau ilallah wa fillah, itu semuanya barokah. Karena tadi nggak bisa bayangkan. Andai kan tidak ada santri sing rapati pinter, itu di pedalaman Kalimantan itu tidak ada yang jadi dai. Oh kalau pinter nggak mau, pasti nggak mau.
barokahnya goblok tadi. Sampai saya ini tahadus bin nikmat. Sampai mereka bilang gini, sekarang kan ada telepon, sering telepon saya, Gus, jenengan jangan mati dulu. Karena kalau jenengan mati kita jadi kiai juga selesai. Karena mereka itu gak pinter tapi jadi kiai di Papua, di pedalaman mana-mana. Itu kalau ditanya halal haram itu tidak bisa. Mau ngerti nak sholat madem mulon itu aja. Jadi setiap ada pertanyaan hukum mesti telepon saya. Kadang tamunya nunggu, Gus jawab saiki mati nak rabu jawab. Karena tamunya nunggu. Ya karena tadi dulu di pondok gak pinter, misalnya tahu hanya gini dok, perempuan kalau datang bulan gak boleh sholat. Dia gak tahu detail-detailnya, misalnya ada perempuan yang mustahadah, berhari-hari selalu keluar darah berbulan-bulan. Nah ngajinya belum sampai sana, kalau kita kan sampai sana. Oh gini, kalau adatnya perempuan tadi hanya 6 hari haid, maka yang 7 berikutnya namanya mustahadah, sudah mulai sholat, mulai puasa normal, karena ini penyakit, bukan kategori haid. Nah dulu ngajinya tidak sampai situ. Sehingga kalau ada yang tanya ditunggu, Gus ini ada perempuan keluar darah terus kita harus gimana ini? Sholat enggak? Oh, ilmunya enggak cukup dia untuk jawab. Untuk jawab seperti itu karena tapi tadi ya saya ulang lagi ya, jadi jangan pernah mengabaikan orang-orang bodoh. Orang bodoh itu ya barokah, tapi enggak perlu ada gerakan jadi bodoh ya, enggak perlu. Digerakkan bodoh itu pasti mayoritasnya, alhamdulillah sekali. Akhirnya berkah itu ada di mana-mana. Loh itu betul. Pokoknya kita ngaji itu apa yang masyhur itu Rabbana ma khalaqta hadza batila. Semua yang diciptakan Allah pasti ada guna. Ya ini memang ilmu agak aneh bagi kalangan akademisi, tapi kan sampean mengundang saya untuk ngomong ilmunya kiai. Kalau saya jawab pakai standar intelektual kan saya namanya basa-basi. Itu tidak bagus dalam ilmu Islam. Mudahana itu tidak bagus. Karena ini keahlian saya di ilmu hakikat ya saya jawab secara ilmu hakikat. Terus itu pernah saya diceritani Pak Bintang Pamungkas itu cerita. Gus Dur juga pernah cerita, banyak yang sejenis itu cerita. Gus Dur kan orang sukses di Jakarta, itu matur nuwun sama keluarganya yang adiknya yang jadi biasa-biasa saja. Karena akhirnya ada yang ngrumat ibunya. Keluarga Pak Bintang itu banyak yang doktor, profesor, tapi terima kasih sama adiknya enggak siapa-siapa. Karena barokahnya itu ibunya ngrumat. Coba kalau semuanya dokter mungkin ingin hidup di kampus semua. Kiai juga gitu, kalau ada kiai top biasanya punya adik yang nggak pati top, dan kiainya top bisa kemana-mana karena ada adiknya yang nggak top ini yang ngurmat ibunya, ngurmat anaknya. Jadi sebetulnya Allah sudah mempersiapkan sedemikian rupa. Tapi kalau kita tidak syukur ya jadi repot. Itu tidak hanya cerita tentang Gus Dur, Bintang Pamungkas, mungkin Pak Jokowi, Pak Soekarno, semuanya sama lah. Pasti di balik orang top-top ini ada orang-orang yang berkorban untuk kebaikan keluarga di internal. Dulu ada sahabat namanya Abdul bin Umi Maktum itu buta. Itu tidak pernah ikut perang karena buta. Tapi setiap Nabi perang itu yang jaga Madinah itu Abdul bin Umi Maktum. Tapi terus jangan bilang orang barokah buta ya tidak usah gitu. Pokoknya saya cerita ini Rabbana ma khalaqta hadza batila, bahwa engkau ya Allah yang kau ciptakan ini tidak ada yang enggak ada gunanya. Ya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Mari ngaji bareng. Ini ngaji untuk jadi orang alim atau sekedar jadi murid? Murid. Kalau untuk orang alim ya nggak usah suka uang dulu. Ini begini ya. Jadi kondisi yang ini jelas. Kondisi yang jenengan alami ini mungkin banyak yang ngaji saya lewat YouTube, sehingga saya berharap konstruksi pikiran ini sama. Nanti saya bantu ya supaya semua kalimat yang sering Anda baca saya bantu supaya Anda tahu mana. Yang pertama tentu kita Islam ini berdasar kalimat tauhid. Kalimat tauhid adalah kalimat yang dibawa semua nabi. Lalu makna dari tauhid adalah mengakui tiada Tuhan selain apa? Allah. Sesungguhnya Muhammad adalah Rasulullah SAW.
Saya nggak biasa pengajian umum, tapi ini spesial karena saya ingin sujud di bumi ateis. Dari awal saya ini sebetulnya tanpa dirayu sudah kepikiran. Dirayu lama sama Mas Eko ini, sudah ngerayu masih bilang nanti ada lelangan Gus ya. Tapi tadi katanya panitia hasil lelangnya sekitar 60 juta ya. Itu dibangunkan masjid, jangan untuk mes ya. Supaya saya ikut amal. Jadi begini ya. Perasaan saya juga seluruh ulama di dunia. Saya ulang lagi, perasaan saya juga seluruh ulama di dunia. Bahwa Islam masuk itu macam-macam sebabnya. Dulu kita tahu, kita sebagai warga Indonesia, Islam masuk itu ya dibawa orang yang agak kedunian, ya kayak jenengan lah kira-kira. Ya kayak mbak-mbak ini, ya agak-agak mata duitan gitu. Karena kita tahu rata-rata ahli sejarah mengatakan Islam di Indonesia dibawa kiai apa pedagang. Pedagang tuh nyari uang apa nyari dakwah kira-kira. Ya semoga Anda mirip-mirip seperti itu. Ya jadi nyari uang karena ada nurani Islam sehingga tetap saja membawa Islam. Saya tidak tahu Islam Anda ala apa, tidak tahu, pokoknya mau ngaji ya berarti Islam ala ahli sunnah apa? Wal jamaah. Jadi ini penting saya utarakan bahwa Islam itu agama yang mudah difahami, sehingga dibawa pedagang saja ya kasil gitu. Dibawa orang yang kedunian kayak jenengan juga kasil. Dibawa orang baik yang kasil, dibawa orang broken juga kasil. Ini penting saya utarakan karena saya ngaji di mana-mana bilang ciri utama kebenaran absolut adalah kebenaran yang bahkan orang nggak benar saja bisa bawa. Tapi bukan berarti saya dukung Anda tidak benar, kan sudah tidak benar dulu sebelum kenal saya. Tapi nggak apa-apa, nggak benernya umat Islam insya Allah dimaafkan sama Allah Subhanahu Ta'ala. Ya asal tobat maksudnya. Nggak, ini saya beri satu konstruksi pikiran yang saya sering utarakan di ngaji saya. Sampai sekarang saya coba saya tes ini kan di kampus ya, di apa bacanya ini Kim University yang global leader apa in the world itu. Ini keren lah, jadi acara ilmiah kita ditakdir di gedung apa? Kampus, gedung universitas di begini. Kalau 1 ditambah 1 2 itu namanya hakikat. Ciri utama hakikat adalah siapapun akan menerima. Saya sekarang tanya sama Anda, kira-kira 1 tambah 1 2 itu musuh Anda pun mengatakan 2 apa tidak? Ya. Pekerja Korea ya bilang 2, rektor Al-Azhar juga bilang 2. Kamu yang sekarang sedang mungkin sebagian broken sama istri juga bilang 2. Istri kamu yang mangkal sama kamu juga bilang 2. Yang cemburu ya bilang 2, yang dicemburuin juga bilang 2. Karena begitu mudah kebenaran absolut diterima oleh siapa saja. Begitu juga eksistensi Allah sebagai Tuhan. Itu mudah diterima oleh siapa saja. Sehingga pembawanya tidak perlu seorang kiai atau gus atau mubalek atau ketua muin, tidak. Cukup karyawan pekerja Korea. Karena kebenaran absolut itu kebenaran yang mutlak. Siapa saja yang waras pasti ngakui. Kira-kira orang yang berpikir sehat pasti berpikir begini, ini yang diajarkan Quran. Bumi ini kadung wujud, sudah wujud kadung wujud, punya eksistensi. Mungkin enggak sesuatu yang wujud kemudian disebabkan oleh sesuatu yang nihilisme, yang tidak ada. Mungkin enggak? Enggak mungkin. Yang namanya penyebab itu harus sesuatu yang wujud. Di mana-mana penyebab itu harus punya eksistensi. Karena langit dan bumi ini kadung wujud, pasti penyebabnya adalah wujud. Karena wujud penyebab harus bersifat super. Lah bersifat super ini oleh ulama dikatakan wajibil wujud. Itu akal siapa saja akan nerima. Cuma kemudian setelah nerima itu orang macam-macam cara berpikir. Mungkin orang Jawa dulu bilang itu Sahyang Widi. Kalau orang sini mungkin bilang apa itu? Dewa atau apa ya? Enggak tahu saya. Karena itu yang teman sampai ada teman saya. Tapi yang jelas begini, ini konstruksi ini harus kita jaga. Nanti saya bacakan hadis. Kebenaran sejati ciri utamanya adalah ada absolutisme, ada kebenaran mutlak.
Ciri utama kebenaran mutlak adalah diakui bahkan oleh siapa saja, termasuk oleh orang fasik. Orang fasik itu orang nggak benar. Misalnya ada imam masjid besar Istiqlal, ditanya 1 tambah 1 bilang apa? 2. Nanti kira-kira yang lonte juga bilang apa? 2. KPK juga bilang koruptornya yang ditangkap 2. Nah, eksistensi Allah sebagai Tuhan ini kebenaran yang absolut. Maka agama ini juga boleh diterima oleh siapa saja, termasuk oleh orang fasik, orang nggak jelas. Ini penting saya utarakan karena sekarang marak kelompok yang mengatakan orang Islam kalau zina menjadi tidak muslim, orang Islam kalau korupsi menjadi tidak muslim, salah sedikit tahlilan jadi kafir, percaya wasilah jadi itu tidak benar seperti itu. Karena kebenaran eksistensi itu kebenaran yang nggak bisa diganggu gugat. Seperti Anda ini kan warga Indonesia, KPK ya warga Indonesia, koruptornya juga warga. Apa setelah dia korupsi lalu tidak warga Indonesia? Tetap warga. Orang yang meyakini kalimat tauhid setelah dia salah apa terus tidak yakin tauhid? Kan tetap ya. Maka dia tetap Islam. Ini penting saya utarakan. Kalau seorang warga Indonesia yang koruptor, yang macam-macam saja tetap warga Indonesia, padahal banyak kesalahan. Karena status warga Indonesia adalah status yang permanen. Begitu juga status Muslim adalah permanen bagi siapa saja yang melafadzkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita tidak bisa mengkafir-kafir mereka. Itu juga yang sering dipesankan dan jadi ciri khas ulama ahli sunnah wal jamaah, tidak mengkafirkan orang Islam meskipun melakukan dosa besar. Soal dia salah nanti masuk neraka ya silakan saja, saya ada ikut, paham ya? Sampai bisa mencoba. Tapi tetap saja dia muslim. Analoginya tadi. Analoginya gampang sekali tadi. Orang Indonesia yang salah itu tidak akan merubah statusnya sebagai warga Indonesia. Karena ya memang dia berstatus warga Indonesia. Orang Islam yang sudah melafadzkan syahadat maka menjadi muslim. Saya di mana-mana berkampanye, berfatwa. Orang kafir yang 70 tahun kafir, sekali melafadzkan kalimat tauhid itu menjadi muslim apa tetap kafir? Masa kita yang Islam terus, yang kalimat tahlil la ilaha illallah kemudian menjadi kafir karena kalimat itu? Itu paham aneh apa aneh? Wong yang kafir saja menjadi muslim karena kalimat tauhid, yang Islam menjadi kafir juga karena kalimat. Ini ngajak apa-apaan? Ya ngajak goblok-goblokan. Ini penting saya utarakan karena ini penting. Nah, setelah kamu yakin tauhid, ciri utama tauhid itu apa? Menstatuskan sesuatu sebagaimana hakikatnya. Misalnya bumi Korea ini statusnya tetap buminya Allah. Maka dari awal saya husnudzon sekali sama Allah Subhanahu wa taala bahwa suatu saat di bumi mana saja itu ada tahlil. Enggak ngira kan ada ateis di sini, bumi ateis kemudian ada tahlil, ada sakduna, ada macam-macam. Karena kita ketika sholat, makanya saya tadi janji akan memaknai kalimat-kalimat yang sering Anda baca ketika sholat. Di sholat saat ada itidal ngendikan apa? Rabbana lakal hamdu, ayo dibaca, mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Sama nani secara tradisi pesantren, Rabbana do pangeran kita, laka iku kaduwe panjenengan alhamdulillah segala puji. Engkau punya segala puji. Mil'us samawati, yang pujian itu memenuhi langit. Tentu langit itu penuh dengan pujian, semua malaikat bertasbih, bertahmid. Karena malaikat tidak ada yang kerja di pabrik, itu tasbih terus gitu. Nggak ada yang nyari uang, nggak ada yang cari won ya. Apa won ya kalau bahasa? Kalau di sini nggak kiainya aja nyari uang. Terusannya apa? Wamilul ardi, dan pujian itu memenuhi bumi. Korea termasuk bumi Allah apa enggak? Jadi saya sudah menduga suatu saat Korea itu ya penuh dengan pujian. Dan ini betul. Siapa yang ngira kalau di bumi Korea ada yang hafal lagu Sakduna itu? Itu lagu kesayangan guru kita semua, Kiai Haji Maimun Zubair. Gak ada yang ngira. Siapa yang ngira kalau di sini ada ngaji seperti ini? Di Rusia juga sama. Uni Soviet itu negara ateis. Tapi lama-lama pecah karena glasnost itu dan perestroika itu. Kemudian menjadi pecahan-pecahan negara muslim. Ada Uzbekistan, Tajikistan, Ceknya, semuanya menjadi negara apa? Muslim. Karena dari awal lakal hamdu
mil'us samawati wa mil'ul ardi, dan pujian itu pasti memenuhi langit juga memenuhi bumi. Kalau Anda baca itu di Indonesia mungkin wajar, di Indonesia banyak acara-acara seperti ini. Tapi kalau di Korea ternyata benar. Dan Anda ini kalian semua termasuk pembuktian benarnya wa mil'ul ardi. Keren kan teman? Oh, keren sekali, bukan sekedar keren. Makanya saya jarang diundang kajian mau, tapi dia undang di Korea mau. Tapi saya ada niat datang undangan, memang saya ingin datang. Jadi ya karena itu ini bentuk penghormatan saya. Bentuk penghormatan saya bahwa pada akhirnya benar-benar lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi. Jadi Anda tidak perlu pesimis, dulu Indonesia juga seperti itu. Banyak Buddha, Hindu, macam-macam ateisme, kemudian berkatnya para ulama sekarang jadi negara yang mayoritas Muslim. Korea, barokahnya orang-orang kedonyan seperti ini banyak Islam itu. Enggak apa-apa, karena sebagian agama Islam, sebagian sejarah ditulis di bawah pedagang-pedagang Gujarat. Kira-kira orang Gujarat ke Indonesia dulu yang namanya pedagang cari apa? Uang. Tapi namanya orang Islam, hatinya tetap adanya tauhid. Nyari uang ya tetap sambil dakwah. Kalau yang ke Korea langsung kiai mungkin tidak seramai ini Islam. Karena kalau kiai datang langsung dicurigai jadi misionaris, jadi ribet malah. Tapi kalau sampean nggak ada yang curiga, namanya pekerja ya pekerja saja nyari uang, dan itu memang fakta. Cuma kadang ya sadar terus ya bagus lah seperti itu. Nggak apa-apa. Maksud saya ini saya memberi support, memberi tasjek bahwa Allah itu luar biasa. Jadi kalau ingin menyebarkan agamanya macam-macam. Kadang kiai tidak bisa mengislamkan orang, itu anak-anak mahasiswa pacaran itu banyak yang pacarnya itu masuk Islam. Tapi sampean jangan bilang pacaran halal, ya tidak pernah halal. Tapi Allah kalau menghendaki memberi hidayah itu jalannya macam-macam. Ada yang lewat kerja, coba yang bayangkan ada tahlilan di Korea itu semua kiai tidak pernah bayangkan. Tapi setelah banyak pekerja di sini kemudian mereka insaf atau sedang insaf tidak tahu ini. Sampai kapan insafnya juga tidak tahu. Tapi yang jelas ini hebat. Ini apa? Hebat. Tahu-tahu ya seperti ini. Makanya iman saja Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi. Masih ditambahi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Karena Allah itu zat yang tidak terperikan, zat yang tidak terbatasi. Maka pujian di langit dan bumi ini masih kurang. Masih ada apa saja yang nanti akan dipenuhi oleh pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Dan pujian kepada Engkau ya Allah akan memenuhi semua ruangan yang Engkau kehendaki. Mungkin suatu saat negara-negara yang sekarang yang paling minim Islam itu di Amerika Selatan, kayak di Argentina dan sebagainya, itu nanti suatu saat juga penuh dengan pujian, karena tetap Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Saya di Jogja setiap akhir ngaji saya ajarin wiridan. Mungkin wiridan ini tidak asing bagi jenengan karena sering saya baca subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridho nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimat. Bahwa kita memuji Allah itu adada khalqi, sesuai jumlah makhluk Allah. Semua makhluk Allah meskipun kelihatannya mengecewakan, ini semuanya memuji sama Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kadang kita kecewa, kadang kita tidak cocok. Coba barokahnya Anda ini agak-agak kecewa gitu dengan Indonesia karena nggak menyediakan lapangan kerja untuk Anda. Tapi ya nggak kecewa-kecewa amat ya, agak-agak saja. Karena Anda tetap semua mencintai Indonesia. Gara-gara agak-agak kecewa cari negara lain. Akhirnya di Korea, ada yang di Jerman, ada di Inggris. Tapi bawaan pernah ngaji di musola, Islam ini ke bawah. Sehingga karena Islam ini ke bawah, tahu-tahu ada komunitas yang memikirkan Islam. Umumnya orang mikir Islam itu ya bikin masjid. Kalau di Korea unik, nyewa apa? Nyewa gedung untuk masjid. Itu kalau diceritakan di Indonesia aneh. Ini masjid sewaan. Masjid. Tapi kalau di sini lazim, karena kalau beli mahal ya cukup sewa. Saya tidak tahu kalau dalam terminologi agama tempat Anda sujud ini nanti jadi saksi di akhirat. Itu yang permanen apa yang sewaan tidak tahu. Jadi nanti bumi ini tanya, ya saya Allah pernah dipakai sujud, tapi setelah 1 tahun nggak kuat menambah lagi. Makanya saya dukung tadi yang ada gerakan masjid apa?
Sebenarnya permanen nggak permanen itu tetap bagus, tidak usah memaksakan. yang jelas saya sudah ikut nyumbang lelang tadi, dan saya berharap uang itu benar-benar untuk masjid. Kalau untuk takmirnya juga nggak apa-apa, yang penting untuk menghidupi masjid. Saya juga termasuk kiai yang nggak suka kalau hukum itu terlalu fanatik. Misalnya uang ini untuk masjid, kemudian imamnya diterlantarkan karena alasannya ini untuk masjid. Imam kan tidak masjid. Nah ini kalau imamnya nggak diservis kemudian mutung terus pulang ke Indonesia. Ini jadi masalah. Tapi saya juga agak suka kalau ada negara gitu. Betul-betul saya tidak suka. Yang imamnya itu terlalu diservis. Ini buruk sekali kan. Pernah ada anekdot, ini anekdot tapi nyata. Ada negara yang sangat sehat, Islamnya sangat sehat. Itu imamnya 1 bulan tuh digaji 70 juta. Kira-kira 70 juta dibagi 1 hari berapa? 5 sholat. 5 kali 30 berapa? Kira-kira 150. Berarti per sholat dapat berapa? Kira-kira. Kan biasa potong gaji kalau singkat cerita, si kiai dari luar negeri tadi cerita apa Indonesia, kiainya miskin-miskin, datang ke masjid kan kadang pakai ontel, adzan sendiri, qomat sendiri, sholat sendiri kadang. Itu nasib orang-orang Sragen dan Salatiga sebagian. Itu yang lapor karena mereka itu. Kalau Rembang insya Allah enggak. Tapi ada semuanya Salatiga, sebagian begitu. Itu yang cerita kiainya, bukan ini bukan hoax, memang kiainya cerita. Nasib kiai di Salatiga Gus katanya gitu. Itu digojlok. Tapi tetap sholat. Sehingga cerita orang tadi cerita, imamnya di sana naiknya Mercy, muadzinnya pakai BMW. Itu tetangga sebelah Indonesia banyak yang fasilitas imam seperti itu. Karena gajinya sampai 70 juta. Setelah dia cerita bangga karena negaranya mengapresiasi imam sholat, sama kiai Indonesia dia omongin gini, makanya kamu sholat terus, takut potong gaji ya gitu. Itu kagetnya bukan main dia. Dikira itu satu sifat kelebihan negaranya, ternyata buruk sekali karena imam sholat karena takut potongan gaji. Akhirnya ke Indonesia bangga, alhamdulillah kita sholat tanpa gaji gitu. Dan tetap sholat. Keren mana yang digaji sama Anda? Ya gaji-gaji. Ini yang di atas ini banyak calon imam. Enggak keren mana imam yang digaji sama Anda? Keren yang enggak. Tapi kalau pertanyaannya dibalik, keren mana jamaah yang peduli imamnya sama yang enggak peduli? Jadi jawabannya harus tetap seperti itu. Imamnya keren yang ikhlas, tapi jamaahnya keren yang peduli imamnya. Jelas ini ya fatwa saya ya. Gimana? Imamnya baik yang ikhlas, tapi jamaahnya baik yang peduli nasib. Nah, tapi sekali imam dari awal gak ikhlas itu harus di PHK ya. Itu bahaya bagi agama kalau awalnya sudah ada ikhlas. Karena nanti setelah habis subuh terus dihitung, wong setahu saya sholat terus kok kenapa gajinya tinggal segini? Ya, setahu saya sholat terus kok gajinya tinggal segini. Terus nanti takmirnya bilang, kemarin duhur Pak Yai tidak ngimamin, kemarin asar tidak ngimamin. Terus dihitung, bisa enggak agama akan berjalan seperti itu? Enggak kan? Ya makanya pertanyaannya tadi, suka atau punya imam ikhlas? Suka, tapi imamnya juga suka kalau jamaahnya peduli. Ini penting, jadi saya mensupport Anda, mensupport kalian semua bahwa agama ini akan diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kalau disuruh mikir agama itu tidak mau. Enggak mau betul deh. Ketika Umar jadi khalifah itu puncak keemasan masa Islam. Semuanya stabil, semuanya hebat. Sampai Irak, Iran zaman itu Persia masih, semuanya Mesir, itu semuanya ikut Islam. Ketika Islam pada puncaknya, yang dikhawatirkan oleh masyarakat adalah begini, lalu setelah Umar itu bagaimana? Islam setelah dipimpin orang yang tangguh, yang kuat, yang waroi, yang zuhud, lalu setelah Umar itu gimana? Tapi Umar disuruh mikir gak mau. Sampai setiap Abdullah bin Umar jalan-jalan di kampung-kampung itu abahnya dianggap pecundang. Tahu sampean pecundang, orang yang nggak tanggung jawab. Karena orang-orang bilang gini, ya Abdullah bin Umar, bagaimana pendapat Anda kalau ada penggembala kambing di tengah hutan atau di tengah padang rumput,
Kemudian dia ninggal gelanggang kambingnya. Kamu anggap penggembala ini gimana? Oh itu penggembala yang zalim itu. Pasti kalau kambing ditinggal ya kacau. Apalagi ini umatur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini abah kamu tidak pernah wasiat, tidak pernah ngatur suksesi. Lalu Islam setelah dia bagaimana? Suruh dia ngomong penggantinya siapa? Karena beliau sudah sepuh, harus ada suksesi. Akhirnya Abdullah bin Umar lapor ke Umar. Ini gimana bah orang mengkomplain begini. Apa kata Umar? Agama itu beda dengan kambing katanya. Agama itu milik Allah Subhanahu. Mbok saya pikir, tidak saya pikir tetap jalan. Nah ini terbukti. Jangan ulama ya ndak, mufti ya ndak, tapi bisa menjalankan agama. Kalau agama sampean pikir malah rusak. Sudah pokoknya lakukan saja, tidak usah dipikir. Akhirnya betul. Karena agama ini milik Allah. Soal kita serius memikirkannya itu karena khidmah, karena kita ingin berbakti pada agama. Tapi Anda tidak boleh berpikir kalau agama ini butuh pemikiran Anda. Beda loh ya. Kita khidmah agama serius karena kita ingin mengkhidmai agama. Tapi agama ini tidak pernah butuh kita, karena agama ini akan diurus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba pas sampean kecil, orang jilbaban di Indonesia itu banyak apa banyak sekarang? Banyak sekarang. Kiainya mutu orang dulu apa mutu orang sekarang? Tapi perkembangan Islam itu ramai sekarang apa ramai dulu? Ramai sekarang. Islam menyebar di seluruh dunia itu zaman Wali Songo, zaman sampean keren mana? Keren sekarang. Kualitas solehnya sampean sama Wali Songo? Wali Songo. Ini betul. Karena agama ini diurus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Sayyidina Umar, agama ini innallaha ta'ala yahfadhu dinah, innallaha ta'ala la yudhi'u khilafatahu waladina. Allah itu tidak akan menyia-nyiakan agamanya. Ini terbukti. Agama ini pernah dipimpin orang terbaik di dunia, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau intakola ila rafiqil ala, ketika beliau pindah ke alam sana, diteruskan oleh sahabat yang tentu jauh di bawah Rasulullah, diteruskan tabiin, diteruskan para wali songo, diteruskan sang sampean yang jauh di bawah wali songo, sejauh-jauhnya. Tapi agama jalan sampai Korea. Agama jalan sampai apa? Dulu wali songo itu hanya sampai Mojokerto, sampai Tulungagung. Di bawah sampean, Klayaban sampai mana ini? Korea. Coba kalau Allah tidak ngurus, nggak bisa. Yang gerakkan hatinya sampean peduli sama masjid siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menggerakkan hati sampean peduli sama agama siapa? Tapi yang menggerakkan sampean ke Korea apa? Uang kan? Enggak apa-apa, jujur saja, jujur ya, santai aja. Ini bagian dari keramatnya jenengan. Niatnya agak bener tapi dibenerin Allah di sini. Dari awal niatnya kan uang gitu. Tapi setelah di Korea dibenerin Allah. Mbok ingat agama gitu. Keren kan? Makanya yang syukur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bisa hanya Allah Ta'ala. Makanya dalam dunia kiai selalu baca apa? Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillah kita diberi hidayat seperti ini. Kalau tidak Allah tidak bisa. Sudah mata duiten, kadang istri ngomel, mertua tidak percaya. Sudah setengah-setengah broken gini saya tidak tahu sampai ke Korea itu karena broken pas saking sayangnya keluarga. Potensinya hanya dua, dibela-belain kerja demi keluarga, atau agak broken maka kesini. Tapi apapun potensi itu tetap baik, itu takdir, sudah itu takdir, tidak usah dibicarakan. Semua itu apa? Karena orang kalau sedang rukun ya tidak mau tukaran, kalau sedang tukaran ya tidak mau rukun. Itu sudah semuanya takdir. Kata bapak saya dulu kalau ada orang mau jualan tanah, Pak Yai tanah saya mau saya jual, ini gimana padahal ini tanah warisan. Kata bapak, nak waya memang ini saatnya jual ya jual saja. Nanti kalau kaya saatnya beli ya beli saja, karena kalau sudah saatnya jual mau beli ya mungkin kan. Mau memang saatnya jual. Kalau sudah kaya kan nggak mungkin jual tanah, saatnya beli. Maka semoga masalah di keluarga sampean ya masalah musiman. Maksudnya yang tukarannya ini musiman, yang rukunnya permanen. Jangan tukarannya permanen, rukunnya musiman. Setelah melihat yang lebih cantik, katut babon, nggak tahu saya. Nah
Nah ini semoga katut masjid ini bagian dari kafaroh sampean itu. Jadi kafaroh kesalahan-kesalahan sampean. Ini penting saya utarakan karena agama itu beda. Agama ini diurus oleh Allah Subhanahu. Jadi kita mengerahkan pemikiran itu bukan karena kita akan menyelamatkan agama ini, tidak. Agama ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kayak apa Uni Soviet kuatnya? Mengkooptasi supaya orang semuanya ateis, semuanya komunis. Itu 100 tahun Uni Soviet begitu. Tapi orang-orang Uzbek, Ceknya, Tajikistan tetap ngajari anak-anaknya tauhid. Itu ada yang cerita itu sampai mengajarkan tauhid itu di bawah tanah, di basement. Tapi Allah menghendaki Rusia itu, Uni Soviet jatuh. Ketika jatuh, negara-negara ini langsung menjadi negara Islam, yaitu Uzbek, Tajikistan, Ceknya. Mungkin gak mereka langsung menjadi negara Islam, andai kan saat menjadi Uni Soviet benar-benar menjadi ateis. Gak mungkin kan? Karena saat dikooptasi Uni Soviet, akidah mereka tetap tauhid, cuma gak berani muncul. Artinya apa? Uni Soviet gak bisa menghabisi Islam. Kurang kerennya Uni Soviet zaman itu, bisa gak menghabisi Islam? Gak bisa. Donald Trump dulu termasuk Islamfobia, tapi setelah dia anti-Islam malah orang Amerika demo supaya memperhatikan Islam. Nggak bisa. Makanya Korea pun nggak bisa menghabisi Islam. Kalau sampean menghabisi Islam sendiri bisa, karena terus nggak mau sholat, nggak mau zakat itu sampean. Tapi sampean toh yang Islamnya habis, Islam tetap baik-baik saja. Makanya ini penting saya utarakan supaya kamu pede bahwa agama ini pernah dibawa orang yang pedagang. Ya soal ada sebagian pendakwah yang ikhlas ya banyak, tapi sejarah yang gampang kita lihat adalah Islam itu dibawa oleh apa? Pedagang Gujarat, pedagang India. Nggak apa-apa, sejarah itu meskipun sebagian menentang nggak apa-apa, tapi sejarah itu tetap ada, pasti sebagiannya memang seperti itu, dan itu tidak masalah. Saya ulang lagi, itu tidak masalah. Coba dulu pemain bola kalau di Inggris itu kalau mau sholat susahnya bukan main. Apalagi kalau mau puasa. Kalau di sini kerja puasa katanya mati lu kalau apa? Puasa. Kalau mau sholat katanya dicari mana ini berhalanya kok. Kata orang-orang ateis kan gitu, dicarikan patungnya. Kali ini sholat kok gak ada patungnya, ini gimana ini? Ya ngalamin gitu. Tapi Allah Maha Kuasa. Banyak investor mana itu Dubai atau Qatar yang tertarik investasi di dunia bola. Kayak Sulaiman Al-Fahim akhirnya beli Manchester City. Itu sekarang pelatihnya negara orang sholat gak berani, bahkan di tengah stadion dibangunkan masjid. Kalau sampai daftar jadi muadzin bisa. Apa nyanyi Sakduna di sana juga bisa. Dulu Aljazair bencinya bukan main. Apa Perancis sama orang Islam itu bencinya bukan main. Barokahnya Zidane pemain bola dan juara dunia, terus Zidane turunan Aljazair. Akhirnya orang Perancis itu mencintai Islam, itu barokahnya sepak bola. Allah punya sekian cara untuk mengenalkan Islam. Di Prancis dikenalkan lewat pemain sepak bola. Nah di Korea ini yang agak unik, dikenalkan lewat pecinta won. Saya jamin ini tidak apa-apa, sudah tidak apa-apa, sudah aman, pokoknya aman. Tak jamin aman. Pokoknya alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Karena agama ini dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjaga juga Allah Subhanahu wa taala. Sama tidak usah khawatir. Kalau ada kelompok tertentu yang mengkhawatirkan Islam, sekarang Islam bahaya gini-gini, itu kurang rojak, itu kurang optimis itu. Harapannya sama Allah tipis, harus ngaji lagi. Agama ini limangka nayarjuwa wal yaumal akhir. Agama ini bagi yang terus-menerus berpengharapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agama ini limangka nayarjuwa, coba bahasa Arabnya roja yarju rojaan, maknanya harapan. Jadi agama ini bagi yang selalu berpengharapan, bukan yang pesimis, bukan yang hati kecil, apalagi yang tukang putus asa. Coba agama ini begitu luar biasa, dibawa orang yang macam-macam. Di Prancis itu dibawa oleh pemain apa? Bola. Ada masjid di Inggris itu ya dibawa mahasiswa-mahasiswa itu yang dulu sebagian yang nggak pernah ngaji, setelah di Inggris bikin komunitas pengajian. Di Korea dibawa itu pecinta apa? Tapi lama-lama cinta Tuhan. Karena ya memang sebenarnya sudah cinta Tuhan. Cuma ya cara cinta ini nunggu punya uang Ya sudah, alhamdulillah seperti ini sudah luar biasa, sudah insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya selalu berharap semoga ini tetap satu bukti bahwa Allah itu harus kita sembah di mana-mana. Karena tadi Allah akan selalu Rabbana
lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Bahwa pujian kepada Allah akan selalu memenuhi langit dan memenuhi bumi. Bumi Korea termasuk buminya Allah. Makanya pegangan yang saya minta sama pengurus untuk di-share adalah apa? Dawai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin nanti panitia harus menge-share itu. Ini Musnad Ahmad, riwayat dari Imam Ahmad. Al-Bilad Biladuwah. Sudah punya? Nanti di-share ya yang itu. Al-Biladu Biladuwah, bahwa negara hakikatnya adalah negara Allah. Wal ibad ibadullah, semua hamba hakikatnya adalah hamba. Di hadis itu fahaitsuma asabta khairan faakim, kapan saja kamu menemukan kebaikan di tempat Anda berdomisili, faakim, kamu tidak apa-apa di situ. Kamu di sini dapat uang, dapat masjid, dapat sewa masjid, tidak tahu sewa apa permanen, pokoknya itu bagus gitu aja. Buminya dirayu, bumi meskipun ini nggak permanen, tapi tetap jadi saksi loh ya. Harus ada kompromi ini. Karena kalau dengar orang Indonesia jadi aneh, masjid kok nyewoi. Tapi aneh di Indonesia, ada aneh di sini. Sampean tenang saja. Tentu malaikat pencatat di sini juga sudah tahu kalau sebagian masjid itu sewaan. Jadi ya ada eskal-eskal amat lah, sudah nggak janggal-janggal amat karena kondisional apa. Jadi saya nanti minta panitia supaya menge-share tadi hadis riwayat siapa, Imam Ahmad bin Hambal, yang diriwayatkan oleh salah satu minal asroh al mubasysyirina bil jannah, yaitu Zubair bin Awam. Nabi ngendikan al-biladu biladullah, negara mana saja adalah negara Allah. Wal ibad ibadullah, semua hamba adalah hambanya Allah. Fahaitsuma asabta khairan, di mana saja kamu mendapatkan kebaikan, fa'akim, kamu tidak apa-apa berdomisili di situ. Ya, saya mohon ini penting sekali. Pokoknya saya mohon kalimat tauhid ini dijaga. Karena kalimat tauhid ini kata semua ulama, kasyajaratin thayyibatin asluha tsabitu wa far'uha fis sama. Dan kalimat tauhid ini pasti tu'ti ukulaha kullahinim bi'izni rabbiha. Kalimat tauhid yang dibawa umat Islam seluruh dunia. Meskipun dia orang fasik, orang enggak benar, tetap tu'ti ukulaha kullahinim bi'izni rabbiha. Kalimat ini akan membawa berkah bagi orang yang dihinggapi atau didomisili umat Islam. Coba sebagian nanti orang Korea menjadi muslim itu karena di sini ada komunitas pekerja muslim, kemudian menyisakan atharul Islam, jejak-jejak Islam. Enggak apa-apa, pasti kalimat ini tu'ti ukulaha kullahinim bi'izni rabbiha. Jadi kalimat tauhid adalah kalimat yang kata Allah, tu'ti ukulaha kullahinim bi'izni rabbiha. Anda tidak usah khawatir bahwa apa yang Anda lakukan, apapun kecilnya, akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Di mana di surat Yasin itu? Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Saya bisa menghidupkan orang mati dan semua amal kalian saya tulis, kata Allah. Wa atharahum, dan jejak-jejak yang pernah kalian lakukan juga ditulis. Misalnya Anda sudah pulang ke Indonesia, ada orang sholat di masjid ini, oh ini era Kang ini, era Mas ini. Nanti setelah itu ya ini era Mas ini. Menjadi familiar Islam juga barokahnya muassis-muassis ini, pendiri-pendirinya. Semoga kalian semua barokah dan dunya wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah teman-teman, jadi itulah reaction ngaji kita bersama dengan Kiai Haji Bahauddin Nur Salim atau Gus Baha, yang mana Gus Baha pada ngaji kali ini menjelaskan mengenai beberapa hal, yaitu cara menjelaskan tauhid kepada ateis dan rahasia keberkahan orang awam. Kemudian ngaji Gus Baha di Korea, mengapa Islam bisa bangkit di bumi ateis. Lalu Gus Baha terbaru, logika tauhid dakwah TKI di Korea, dan keajaiban Uwais Al-Qarni. Mengapa Islam tetap teguh meski di bumi ateis seperti Korea Selatan? Dan mengapa Gus Baha menyebut orang bodoh, orang awam bisa memiliki barokah tersendiri? Simak rangkuman ngaji penuh daging bersama dengan Kiai Haji Bahauddin Nur Salim atau Gus Baha ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini adalah reaction sekaligus rangkuman ngaji mendalam bersama dengan Kiai Haji Bahauddin Nur Salim atau Gus Baha, yang mana ada dua tema besar yang dibahas, yaitu membumikan tauhid di bumi Korea Selatan, di bumi ateis, dan rahasia keberkahan orang awam belajar dari Uwais Al-Qarni. Di bagian 1 menjelaskan tauhid di bumi ateis Korea Selatan,
Gus Bah membedah bagaimana Islam adalah agama rasional yang absolut. Beberapa poin pentingnya yaitu logika tauhid, mengapa keberkahan Allah tidak bergantung pada perilaku manusia, baik koruptor maupun ahli maksiat. Identitas muslimnya tetap ada selama memegang tauhid. Lalu dakwah global, Islam tidak harus dibawa oleh ulama. Di Korea itu dibawa oleh TKI, di Eropa itu oleh atlet sepak bola seperti halnya Zinedine Zidane. Misi sujud. Cerita di balik lelang baju Gus Bah senilai 60 juta untuk pembangunan masjid di Korea, yaitu untuk misi tempat sujud atau untuk misi ada orang sujud di Korea. Kemudian ijazah wirid, subhanallahi wa bihamdihi ngadada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Ini kita ucapkan qabiltu untuk ijazah wirid dari Gus Bah ini. Sekali lagi, subhanallahi wa bihamdihi ngadada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Itu merupakan wirid Gus Bah yang biasa beliau ucapkan ketika selesai ngaji di Jogja atau di ngaji-ngaji kitab-kitab ya. Kemudian bagian kedua, mengapa goblok atau awam itu bisa barokah. Kita belajar dari Uwais Al-Qarni. Gus Bah menjelaskan sisi lain dari kecerdasan dan pendidikan. Ada mental memberi. Pendidikan sukses bukan dilihat dari karir, tapi dari kontribusi. Tentunya tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Yang mana artinya ketika kita berpendidikan, itu mental kita harus mental memberi, bukan mental meminta. Kemudian sikap di akhir zaman, cara menyikapi fitnah, hoaks, dan hiruk-pikuk politik dengan sikap cuek yang menyelamatkan hati. Karena jika di akhir zaman ini ketika kamu terlibat dalam suatu hiruk-pikuk hoaks ataupun isu ataupun fitnah, tentunya kamu akan semakin larut dalam fitnah tersebut atau larut dalam isu atau berita atau hoaks, fitnah dan sebagainya itu. Maka sikap cuek menyelamatkan hati kita, menyelamatkan diri kita. Karena akhir zaman tentunya ada banyak sekali fitnah. Kemudian rahasia doa, mengapa kita tidak boleh mendikte Allah dalam doa dan pentingnya merasa lemah di hadapannya. Kita berdoa itu kan meminta. Jangan sampai kita ingin agar doa kita dikabulkan itu seolah-olah kita malah semacam mendikte Allah. Dan terakhir yaitu pelajaran dari orang awam, kita jangan meremehkan siapapun karena Allah tidak menciptakan makhluk secara sia-sia, termasuk tentunya sangat lebih tidak sia-sia lagi ketika Allah menciptakan manusia. Kita tidak boleh meremehkan siapapun karena di situ tentunya ada kebaikan ataupun ada kelebihan yang kita tidak punyai. Nah teman-teman, tentunya selengkapnya tadi sudah kita lihat bareng-bareng di video ini, dan semoga kita mendapatkan nutrisi spiritual dan logika ilmuwan yang jernih dari ngaji kita kali ini. Kajian ini selaras nih teman-teman dengan kitab-kitab klasik yang sering dibahas oleh Gus Bah, seperti Hikam tentang ketidaktergantungan pada makhluk dan Ihya Ulumuddin tentang hakikat tauhid. Dakwah Gus Bah selalu menekankan pada Islam bahwa Islam adalah agama yang mudah, yasiru wala tuwasiru. Dan teman-teman tentunya Gus Bah tadi menjelaskan mengenai tauhid, tentang tauhid di bumi ateis. Kemudian ada perjuangan TKI yang membangun Masjid Korea Selatan ini dengan sewa. Kemudian Islam itu tentunya akan dijaga langsung oleh Allah, sebagaimana Umar ketika diminta untuk suksesi, beliau menjawab seperti itu. Kemudian ada ijazah pujian untuk Allah, subhanallahi wa bihamdihi ngadada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Kemudian mengapa orang awam bisa barokah? Tentunya ya tadi karena orang awam itu sebenarnya pintar ya. Orang awam itu sebenarnya pintar karena mereka ya terima matangnya saja gitu. Kemudian menyikapi hoak dan fitnah akhir zaman, tentunya ketika kita terjun ataupun kita ikut
di dalamnya, maka kita akan semakin larut. Kemudian hakikat pendidikan yaitu mental memberi. Ini yang paling penting, yaitu ketika kita mempunyai ilmu, banyak ilmu ya, tentunya kita harus memiliki pula mental memberi, bukan mental menerima atau mental meminta. Bahkan termasuk para tahfidz ya, para orang-orang yang punya ilmu ya, tentunya ketika semakin banyak ilmunya, maka mental kita harusnya semakin banyak mental memberinya. Kemudian itu ya teman-teman, semoga menjadi amal jariah bagi Gus Baha dan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, amin ya rabbal alamin. Kita doakan bareng-bareng semoga Gus Baha senantiasa sehat, panjang umur, diberkahi kesempatan untuk terus-menerus memberikan keilmuannya kepada kita semua, dan semoga kita semua senantiasa diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah untuk terus-menerus bisa istiqomah ngaji bersama dengan Gus Baha dan para ulama-ulama Nahdlatul Ulama lainnya ya teman-teman. Jangan lupa untuk klik like dan share dan subscribe tentunya teman-teman, dan bagikan kepada teman-teman yang lain supaya lebih banyak yang ngaji bersama dengan Gus Baha, dan juga semoga kita senantiasa bisa mengikuti apa yang didawuhkan dari Gus Baha ini. Itu teman-teman, terima kasih, mohon maaf banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.